Seri 8 Pedang Kayu Harum. Asmara Berdarah. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 41, tamat. Kini mereka semua menunjukkan perhatian kepada Hui Chu yang masih menangisi ibunya. Nenek itu masih belum tewas walaupun napasnya sudah empas-empis. Tiba-tiba saja dia berkata, "Yang mana yang bernama Chia Sun?" Mendengar pertanyaan ini, Chia Sun mendekat dan berlutut di sebelah Hui Chu yang masih menangis terisak-isak. Melihat Chia Sun, nenek itu mengangguk lemah. Ia telah mengenal pemuda ini, sudah pernah jumpa di dalam goa bawah tanah. "Engkau seorang pemuda yang gagah, dan aku gembira Hui Chu mencintamu. Chia Sun, maukah kau berjanji untuk melindungi anakku Hui Chu dan menjadi suaminya? Ia sungguh mencintamu." Suaranya sangat lemah dan agaknya nenek ini telah mengerahkan tenaga terakhir untuk bicara itu. Chia Sun mengerutkan alisnya. Dia tidak peduli terhadap nenek ini yang dia tahu adalah seorang nenek yang keji dan jahat sekali. Akan tetapi dia harus mengakui pada diri sendiri bahwa dia merasa suka dan sayang terhadap Hui Chu yang dianggapnya seorang gadis yang sangat baik. Tadi saja sudah terbukti bahwa Hui Chu menentang kejahatan dengan membakar gedung kuno itu. Akan tetapi, dia tidak mencinta Hui Chu dan hal ini sudah dia katakan terus terang kepada Hui Chu. Hal seperti ini mana mungkin dibicarakan di hadapan orang banyak? Hanya akan membuat Hui Chu berduka dan malu saja. Akan tetapi nenek itu kini berada dalam sakratul maut dan dia harus bicara terus terang. "Sayang, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Aku akan melindungi Hui Chu sebagai seorang sahabat, akan tetapi, aku tidak bisa menjadi suaminya." Nenek itu terbelalak dan tangis Hui Chu semakin menjadi-jadi. "Apa? Kau tidak cinta padanya? Engkau berani menolak?" Nenek itu tiba-tiba bangkit dan mengerahkan tenaga untuk menyerang Chia Sun, akan tetapi dia terpelanting dan napasnya putus. Hui Chu bangkit, mukanya pucat ketika dia memandang pada mayat ibunya. "Ibu, kau kejam, kejam." Dan gadis itu pun melarikan diri dengan amat cepatnya. "Hui Chu!" Chia Sun memanggil, akan tetapi gadis itu tidak menoleh dan terus lari dengan amat cepatnya. Chia Sun tidak dapat berbuat lain kecuali menghela napas panjang. Sementara itu, Hui Song menghampiri ayahnya dan mereka pun saling pandang dengan wajah muram dan hati berduka. "Ayah, Kongkong dan Ibu." Chia Kong Liang mengangguk. "Aku sudah tahu, mereka tewas oleh Raja dan Ratu Iblis, dan engkau sudah membalaskan kematian mereka." "Ayah!" Hui Song menahan air matanya, mendekati ayahnya lantas mereka pun saling berpegang tangan. Dari tangan mereka terasa getaran dan kedua orang pria yang kuat ini saling menghibur dengan pegangan tangan mereka itu. "Aku telah tertipu, Song Ji." "Sudahlah, ayah. Aku sudah mendengar dari para suheng." Akan tetapi, ayah sudah cepat berbalik pikiran setelah mengetahuinya dan bagaimanapun juga, Qin Lingpai telah banyak membantu pemerintah dalam menentang pemberontak. "Song Ji, perkenalkanlah aku dengan para Lo Qianwei ini." "Apakah Lo Qianwei itu gurumu?" Ketua Qin Lingpai berkata. "Juga siapakah gadis gagah itu?" "Siang Koan Cikang dan Chia Sun aku sudah kenal." Hui Song lalu memperkenalkan Siang Qiang Lo Jin sebagai gurunya, juga Wei Lo Jin guru Sui Qin, Ciu Xian Lo Kai guru Cikang dan Go Bi San Jin guru Chia Sun. Dan ini adalah Nona Cheng Sui Qin, putri tunggal dari Lo Qianpue Cheng Tianxin di Pulau Teratai Merah. "Ah, putri pendekar sadis?" Ketua Qin Lingpai itu bertanya sambil memandang penuh perhatian kepada Sui Qin. "Pantas lihai bukan main. Dan ini adalah gadis yang kucinta, ayah, telah kucalonkan dia menjadi istriku," kata Hui Song dengan cepat sambil mengerling ke arah Cikang dan Chia Sun. Dia tahu bahwa dua orang muda itu agaknya juga menaruh hati kepada Sui Qin, maka kini di hadapan banyak orang, dengan terang-terangan dia mengaku cintanya kepada gadis itu kepada ayahnya. Mendengar ucapan muridnya itu, Siang Qiang Lo Jin tertawa dan perutnya yang gendut itu bergerak-gerak. "Hahaha, Ketua Qin Lingpai sungguh beruntung mempunyai seorang putra yang jujur dan berani berterus terang tidak malu-malu kucing." Chia Kong Liang tersenyum. Dalam hati kecilnya, dia kurang suka jika putranya berjodoh dengan putri pendekar sadis, karena dalam pandangannya, pendekar sadis merupakan seorang pendekar yang terlalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Akan tetapi dia sudah mendapat banyak pengalaman dalam peristiwa pemberontakan itu sehingga dia menekan perasaannya dan dia menjura kepada kakek gendut itu.
Berkat bimbingan Lo Qianwei anakku yang bodoh menjadi tabah. Nona Cheng, terus terang saja, setelah mendengar kata-kata anakku, bagaimana pendapatmu tentang itu? Pertanyaan yang diajukan Ketua Qin Lingpai ini malah lebih terang-terangan lagi daripada putranya. Pendekar ini bertanya kepada seorang gadis begitu saja tentang pendapatnya mengenai pernyataan cinta putranya. Sui Qin adalah seorang dara yang berwatak polos, jenaka dan bebas. Terutama sekali dia mencinta kebebasan yang sejak kecil memang diberikan oleh ayah bundanya kepadanya, maka sikap Hui Song dan ayahnya itu tidak membuat dia bingung biarpun kedua pipinya kini menjadi lebih merah daripada biasanya. Lo Qianwei, Songko adalah seorang sahabatku yang baik. Aku suka kepadanya. Suka ataukah cinta? Hehe, kukira muridku juga bukan seorang yang pemalu dan suka berpura-pura. Sui Qin, suka berbeda dengan cinta. Tiba-tiba Wei Lojin berkata sambil terkekeh. Sui Qin melirik kepada gurunya. Sialan. Gurunya ini lebih terang-terangan lagi sehingga ia merasa tersudut. Ya, mungkin aku juga cinta padanya dan tentang perjodohan. Wah, biarlah hal itu ayah ibuku yang memutuskan. Jawaban ini membuat semua orang tersenyum dan Hui Song nampak girang bukan main. Chia Sun diam-diam menarik napas panjang dan dia pun hanya menundukkan muka saja. Adapun Cikang juga menundukkan muka. Hanya mereka sendiri yang dapat merasakan kepahitan yang sejenak menyelubungi hati mereka sesudah mendengar jawaban Sui Qin yang terang-terangan menyatakan cintanya kepada Hui Song itu. Chia Kong Liang mengangguk-angguk. Baiklah, apabila kalian memang saling mencinta, kelak aku akan menemui pendekar sadis untuk membicarakan urusan perjodohan kalian. Kini aku harus mengucapkan terima kasih kepada para Lo Qianwei yang sudah menolong calon menantuku ini, juga tidak lupa aku berterima kasih sekali kepada Cikang dan Chia Sun, terutama Cikang karena tanpa adanya dia ini, mungkin sekarang aku sudah mati dikeroyok oleh para pemberontak anak buah Raja Iblis. Nanti dulu, ayah, tiba-tiba Hui Song berkata dengan suara nyaring hingga mengejutkan hati semua orang. Agaknya hati pendekar muda yang sedang bergelora penuh cinta asmara terhadap Sui Qin ini masih belum dapat melenyapkan rasa marah dan cemburu apabila teringat akan perbuatan yang pernah dilakukan Siang Koan Cikang pada kekasihnya. Membayangkan peristiwa yang lalu, betapa Cikang dengan kekerasan merangkul dan menciumi Sui Qin, hatinya menjadi panas dan kini mendengar Cikang dipuji-puji ayahnya, dia pun tak dapat menerimanya. Kita tidak dapat menilai hati seseorang melalui satu perbuatannya saja. Siapa tahu ketika Siang Koan Cikang menolong ayah, hal itu dilakukan secara kebetulan atau hanya untuk mencari muka. Dia itu sesungguhnya seorang yang jahat, seorang tokoh sesat, ayah. Siang Koan Cikang mengangkat muka memandang kepada Hui Song. Sedikit pun tidak nampak penyesalan di wajahnya yang gagah, bahkan sinar matanya masih lembut seperti biasa. Dia maklum apa yang sedang terjadi di dalam batin pemuda tampan itu. Dia tahu betapa cemburu dan kemarahan membuat Hui Song membenci padanya, atas perbuatannya kepada Sui Qin tempo hari. Dan dia tidak menyalahkan Hui Song. Apalagi Hui Song, dia sendiri pun marah dan menyesal sekali atas peristiwa yang terjadi itu dan sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia menanti saja apa yang hendak dikatakan oleh Hui Song yang nampaknya penasaran sekali dan siap membuka keburukan namanya di depan semua orang. Akan tetapi jawaban Chia Kong Liang sungguh di luar dugaan semua orang, terutama sekali Hui Song. Ketua Qin Lingpai itu menjawab tenang. Hui Song, agaknya aku lebih mengenal dia daripada engkau. Aku sudah tahu, dan dia mengaku sendiri bahwa dia adalah putra tunggal mendiang Siang Koan Lojin. Baik sekali apabila ayah sudah mengetahuinya. Kata Hui Song memotong. Akan tetapi tahu jugakah ayah bahwa Siang Koan Lojin itu adalah si iblis buta, yang sebelum muncul Raja dan Ratu Iblis menjadi datuk kaum sesat yang dibantu oleh Cap Sakui. Ayahnya menarik napas panjang dan mengangguk. Aku tahu semuanya itu, Song Ji, dan keadaan keluarganya itu bahkan semakin mengagumkan hatiku terhadap Cikang, karena dia seperti sekuntum bunga teratai yang hidup di tengah lumpur, tetap indah dan bersih. Aku melihat sendiri betapa hebat sepak terjangnya dalam menentang kejahatan. Ayah belum tahu apa yang tersembunyi di balik kedok domba itu? Ayah, dia jahat sekali. Dia pernah berusaha untuk memperkosa adik Sui Qin. Songko. Sui Qin terkejut dan segera menegur karena dia menganggap bahwa tidak pantas pemuda itu membuka rahasia itu. Qin Moi, kalau tidak kuberitahukan sekarang, tentu semua orang akan menganggap dia seorang yang sebaik-baiknya dan hal itu amat berbahaya.
bantah Hui Song. Chia Kongliang mengerutkan alis, sejenak matanya memandang pada putranya dengan sinar marah. Sebagai seorang yang berpandangan tajam, dia pun dapat menduga bahwa di dalam batin putranya itu penuh dengan kebencian dan cemburu. Dia lalu mengalihkan pandang matanya, memandang wajah Siang Koan Cikang, namun pemuda itu sama sekali tidak membantah, hanya menundukkan mukanya yang menjadi agak pucat, wajah yang membayangkan penyesalan besar. Ucapan Hui Song itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Chia Sun yang tadinya amat percaya dan suka kepada Cikang yang gagah perkasa, kini ikut memandang dengan alis berkerut. Kakek Ciusian Lokai yang biasanya suka berkelakar dan jenaka itu, wajahnya langsung berubah dan alisnya berkerut ketika dia memandang kepada muridnya. Siang Koan Cikang, tiba-tiba kakek tinggi kurus yang berpakaian pengemis ini berkata, suaranya keras galak, kedua matanya mengeluarkan sinar berkilat. Benarkah apa yang dituduhkan orang kepadamu? Benarkah bahwa engkau pernah hendak memperkosa Nona Cheng Sui Chin ini? Semua orang kini memandang kepada Cikang, terutama sekali Chia Sun yang merasa bingung dan sulit mempercayai berita bahwa sahabatnya itu pernah hendak memperkosa Sui Chin. Cikang mengangkat mukanya yang agak pucat itu, pertama-tama memandang ke arah Sui Chin yang juga memandang kepadanya, kemudian dia memandang kepada gurunya, lalu menunduk kembali dan suaranya lirih dan jelas. Benar, Suhu. Saya pernah melakukan hal itu. Sepasang mata Ciusian Lokai terbelalak, juga semua orang terkejut sekali mendengar pengakuan belak-belakan ini. Cikang, engkau memalukan aku yang menjadi gurumu. Aku tidak pernah mengajarkan engkau untuk bertindak biadab seperti itu. Dengan sikap tenang Cikang menjawab. Suhu mengajarkan supaya saya bersikap jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan saya. Engkau telah melakukan perbuatan terkutuk, lalu apa tanggung jawabmu? Desak kakek tinggi kurus itu dengan marah. Saya akan menerima segala hukuman yang dijatuhkan kepada saya untuk perbuatan itu, Suhu. Jawab Cikang dengan tenang dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Kakek tinggi kurus itu menarik napas panjang dan wajahnya nampak lega. Paling tidak engkau cukup gagah untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Nah, aku yang akan menghukummu di hadapan orang banyak ini. Aku harus mencabut sebagian kepandaianmu dan melumpuhkan separuh badanmu. Berkata demikian, Ciusian Lokai melangkah maju menghampiri muridnya, sementara Cikang hanya berdiri tenang sambil menundukkan mukanya saja, menanti datangnya hukuman dengan pasrah. Nanti dulu. Tiba-tiba saja Chia Sun meloncat ke depan dan menghadang Ciusian Lokai. Lo Cianpue, harap maafkan jika aku turut mencampuri urusan ini karena Cikang adalah sahabatku yang sangat baik dan aku mengenal benar kegagahannya. Kita semua sudah mendengar tuduhan Paman Chia Hui Song dan juga Cikang tidak menyangkal tuduhan itu dan dia demikian gagahnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi di sini kita masih mempunyai seorang saksi utama yang belum menyatakan kesaksiannya. Chinmoy, kenapa engkau berdiam diri saja? Pendapat semua orang bisa saja keliru, hanya engkau seoranglah yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dalam urusan ini aku hanya dapat mempercayai keteranganmu saja. Benarkah tuduhan Paman Hui Song terhadap Cikang tadi? Kini semua orang memandang kepada Sui Chin. Semenjak tadi gadis itu menjadi merah mukanya dan dia sampai kehilangan suaranya saking terkejut dan malunya mendengar betapa Hui Song membuka rahasia Cikang itu. Kini, secara langsung Chia Sun bertanya kepadanya dan dia pun menarik napas panjang lalu memandang kepada Cikang dengan sinar mata kasihan. Apa yang dituduhkan Songko memang benar dan tadinya aku pun menyangka bahwa saudara Cikang melakukan perbuatan yang sangat jahat terhadap diriku. Hal itu terjadi pada saat dia dan aku menjadi wakil suku bangsa untuk memilih pimpinan dan dia terluka oleh jarum-jarumku. Karena merasa menyesal, aku mengunjungi dia ke perkemahannya untuk mengobatinya. Akan tetapi, sesudah dia sadar, dia malah melakukan usaha untuk memaksaku, dan pada saat itu, Songko muncul dan terjadi perkelahian sampai saudara Cikang melarikan diri. Pada waktu itu, tentu saja Songko menyangka bahwa saudara Cikang hendak memperkosaku, bahkan aku sendiri pun mempunyai dugaan demikian. Nah, sudah jelas. Tunggu apa lagi, seru Hui Song. Nanti dulu, Songko, kata Sui Chin mengerutkan alisnya. Hati yang penuh rasa cemburu akan mengundang kebencian dan selalu berprasangka buruk. Aku tadi telah mengatakan bahwa pada waktu peristiwa itu terjadi, aku pun menduga bahwa saudara Cikang sudah melakukan perbuatan yang rendah dan jahat. Akan tetapi,
Kemudian baru aku tahu bahwa hal memalukan itu terjadi bukan karena kesalahannya. Sama sekali dia tidak bersalah. Hui Song memandang dengan mata terbelalak dan wajah Chia Sun berseri-seri. Sudah dia duga. Dia tidak akan mungkin dapat percaya bahwa sahabatnya itu melakukan hal yang demikian rendahnya. Biarpun belum lama bergaul dengan Cikang, dia sudah mengenal pemuda ini sebagai seorang jantan yang berjiwa gagah perkasa. Nona Cheng Sui Chin, bicaralah yang jelas. Tadi Nona mengakui bahwa muridku ini sudah berusaha memperkosamu, akan tetapi selanjutnya Nona katakan bahwa dia tak bersalah. Apa artinya keteranganmu yang bertentangan itu? Ciusian Lokai mendesak. Kini Cikang sendiri merasa amat tertarik. Selama ini dia hanya merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap Sui Chin itu. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia sampai bisa melakukan hal yang terkutuk itu. Sekarang, mendengar keterangan Sui Chin, tentu saja dia tertarik sekali sehingga dia mengangkat muka memandang kepada gadis itu. Ketika mengunjungi perkemahan saudara Cikang untuk mengobatinya, aku membawa juga obat dari Subo Yelukim. Dan ternyata obat itu manjur. Akan tetapi baru kemudian aku mendengar dari Subo Yelukim bahwa obat itu mengandung racun perangsang dan racun inilah yang membuat saudara Cikang melakukan perbuatan itu terhadap diriku. Dia keracunan, bukan sengaja hendak berbuat keji terhadap diriku. Dia tidak bersalah, yang salah adalah obat pemberian Subo Yelukim itu. Bukan main lega rasa hati Chia Sun, Ciusian Lokai dan terutama Cikang sendiri. Wajah pemuda ini menjadi merah lagi dan dia memandang kepada Sui Chin dengan perasaan terima kasih yang besar. Gadis itu seakan-akan sudah mengangkatnya keluar dari dalam jurang kehinaan yang selama ini membuatnya berduka dan murung. Akan tetapi dia pun marah kepada Nenek Yelukim dan dia mengepal tinju. Ah, Nenek Yelukim sungguh keji dan jahat, katanya. Saudara Cikang hendaknya tidak salah sangka terhadap Subo Yelukim, kata Sui Chin setelah melihat sikap pemuda itu. Subo Yelukim tidak berniat jahat dengan pemberian obat itu. Tidak jahat? Nona, dia hampir membuat aku menjadi seorang hina. Membuat aku hampir putus asa karena penyesalan, dan engkau masih mengatakan bahwa dia tidak jahat? Cikang berseru heran. Sui Chin menggeleng kepala sambil tersenyum simpul. Tidak, dia sama sekali tidak jahat, saudara Cikang. Semua terjadi karena salah pengertian. Ketika Subo melihat betapa aku merasa menyesal melukaimu dan hendak mengobatimu, dia salah sangka. Dia mengira bahwa aku jatuh cinta kepadamu, kemudian, dengan obat itu, dia bermaksud hendak membantuku. Ingat, Subo adalah pemimpin suku-suku liar, jadi, dalam hal itu, mungkin saja cara berpikirnya dan kebiasaan suku liar itu sendiri jauh berbeda dengan kita. Chia Kong Liang memandang kepada putranya. Songji, engkau telah mendengar sendiri sekarang. Lain kali, jangan sembarangan menjatuhkan tuduhan jika belum mengerti benar apa yang menjadi sebab-sebab perbuatan itu. Tuduhan yang tanpa dasar bisa merupakan fitnah keji. Wajah Hui Song menjadi merah padam, akan tetapi dengan gagah dia segera menjura kepada Cikang. Siangkoan Cikang, maafkanlah aku. Akan tetapi, siapa dapat menduga mengenai racun itu? Sebelum mendengar dari Nenek Yelukim, Chin Moi sendiri juga tidak tahu. Jadi, aku tidak menuduh secara membabi buta, harap kau dapat memakluminya. Diam-diam Cikang merasa kagum. Biarpun akibat cemburunya pemuda ini menjatuhkan tuduhan penuh kebencian kepadanya, akan tetapi sekarang mau mengakui kesalahannya secara gagah perkasa dan minta maaf. Seperti juga ayahnya yang telah melakukan salah langkah yang amat hebat dan membawa anak buah membantu para pemberontak, akan tetapi setelah sadar berani bertindak membetulkan langkah, bahkan dengan pengorbanan nyawa istri dan ayah mertuanya, dan banyak pula anak murid yang menjadi korban. Sui Chin, apa saja yang telah kau lakukan selama ini? Tiba-tiba terdengar suara teguran yang nyaring, suara seorang wanita. Begitu suara itu berhenti, nampak dua bayangan orang berkelebat dan di situ telah berdiri seorang pria berusia hampir 50 tahun yang tampan dan gagah, bersama seorang wanita yang usianya sebaya, cantik dan mengenakan pakaian mewah indah seperti pria itu pula. Mereka ini adalah Cheng Tianxin atau pendekar sadis, bersama istrinya, Toan Kim Hong yang pernah berjuluk Lamsin, Malaikat Selatan. Ayah! Ibu! Sui Chin berseru gembira bukan main dan cepat dia berlari menghampiri mereka lalu saling rangkul dengan ibunya. Pakaian darah itu sederhana saja, malah agak nyentrik, sedangkan ibunya berpakaian rapi dan amat mewah,
sungguh besar perbedaan pakaian mereka. Akan tetapi wajah mereka sama-sama cantik dan manis. Ayah, Ibu, mari kuperkenalkan pada orang-orang gagah ini, kata Sui Qin dengan lincah gembira sambil menuntun tangan ibunya. Cui yang gagah, mereka ini adalah ayahku dan ibuku. Ayah, Ibu, 4 orang kakek ini adalah tokoh-tokoh sakti yang memimpin para pendekar menghadapi Raja Iblis serta kaki tangannya. Ini adalah Suhui Lojin yang terkenal dengan sebutan Dewa Arak. Beliau sudah menjadi guruku, membimbingku selama 3 tahun. Hehe, aku tua bangka ini sudah lancang dan tak tahu diri berani menjadi guru putri pendekar sadis yang sangat lihai, kata Hui Lojin. Akan tetapi sambil tertawa Cheng Tianxin menjura. Bimbingan Lo Qianpue terhadap anak kami yang bodoh merupakan budi yang besar sekali dan kami amat berterima kasih. Sui Qin lalu melanjutkan. Dan ini adalah Lo Qianpue Xiangqiang Lojin yang disebut Dewa Kipas, lihai dan lucu, juga amat baik hati. Dan yang ini Lo Qianpue Ciuxian Lokai dan itu Gobi Sanjin. Pemuda ini adalah Chia Sun Toako, putra dari paman Chia Han Tiong. Chia Sun cepat-cepat memberi hormat kepada pendekar sadis dan istrinya. Cheng Tianxin girang sekali melihat Chia Sun dan memegang pundak pemuda itu sambil memandang wajahnya dengan penuh perhatian. Ah, Kanda Chia Han Tiong memiliki seorang putra yang gagah perkasa, aku girang sekali. Ayah dan ibu, ini adalah encitan Xiang Wei dan ini Koko Chia Hui Song serta ayahnya, Ketua Qin Ling Pai, Lo Qianpue Chia Kong Liang. Mereka berhadapan dan saling pandang. Kemudian Cheng Tianxin dan istrinya menjura dengan hormat kepada Ketua Qin Ling Pai yang dibalas dengan sikap sederhana oleh Chia Kong Liang sambil berkata. Gembira sekali dapat bertemu lagi dengan Jiwie di tempat ini. Sebelum mereka sempat bercakap-cakap, tiba-tiba nampak seorang laki-laki berlari-lari mendatangi dan dengan napas agak terengah-engah, pria ini lalu maju dan menudingkan telunjuknya ke arah Hui Song. Itu dia. Itulah dia si jahanam Chia Hui Song, keparat yang tidak kenal budi. Penjahat keji yang terkutuk itu. Orang itu lalu menoleh ke arah pendekar sadis dan istrinya. Orang gagah, engkau telah berjanji, cepat tangkap dan seret dia seperti yang telah kau janjikan. Sementara itu, melihat pria ini, Hui Song sudah melangkah maju. Saudaraku, Lam Nong, apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau bersikap seperti ini? Lam Nong meloncat ke belakang dan matanya melotot. Jangan menyentuh aku. Apakah engkau mau membunuh aku juga? Sebelum engkau membunuhku, biarlah semua orang gagah ini mendengar perbuatan apa yang telah kau lakukan kepada keluargaku, kepada suku kami. Hui Song mengerutkan alisnya dan memandang bingung. Apakah Lam Nong telah menjadi gila, pikirnya. Saudara Lam Nong, mengapa kau begini? Tak usah berpura-pura. Anak buahku melihat dengan mata sendiri, dan dia tak mungkin berbohong. Kami sudah menerimamu sebagai seorang sahabat baik, membagi makanan yang kami makan dan minuman yang kami minum. Akan tetapi engkau sudah membalas dengan perbuatan terkutuk. Engkau telah membantu para pemberontak, menghancurkan seluruh anak buahku, bahkan engkau sudah merampas istri-istriku, memaksa mereka untuk berzina denganmu dan akhirnya membunuh mereka. Engkau benar-benar manusia iblis. Terkutuk. Lam Nong maju menyerang dengan nekat, akan tetapi sekali dorong saja Hui Song membuat dia terpelanting. Cheng Tianxin langsung maju dan menangkis tangan Hui Song yang hendak menampar Lam Nong. Duh! Dan Hui Song merasa lengannya tergetar hebat, maka dia pun meloncat ke belakang. Aku dan istriku bertemu dengan dia ini yang hampir gila akibat duka mendengar betapa keluarganya hancur. Dan anak buahnya melihat sendiri semua yang sudah diceritakannya tadi, karena itu, sebelum semuanya jelas, jangan persalahkan dia dulu. Tapi, saya tidak. Hui Song tergagap, tentu saja tidak berani melawan ayah Sui Qin. Song Ji. Tiba-tiba terdengar suara ayahnya membentak marah. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tak mungkin orang menuduhmu membabi buta tanpa sebab. Hayo ceritakan sejujurnya. Ayah, sungguh mati aku tidak pernah melakukan perbuatan itu. Chia Hui Song, selain jahat engkau juga pengecut, tak berani mengakui perbuatan sendiri. Anak buahku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat engkau berada di dalam kamar bersama istri-istriku yang kau paksa melayanimu. Hayo katakan, tidak benarkah engkau berada di dalam kamar tidur bersama mereka? Kini Hui Song maklum bahwa sudah terjadi kesalahpahaman yang hebat.
Pada saat dia ditawan oleh Sim Tianbu, memang orang bisa saja salah paham kalau melihat betapa selir-selir Lam Nong dipaksa datang melayaninya. Aku tidak menyangkal. Memang aku berada dalam kamar bersama istri-istrimu, akan tetapi. Nah, Tai Hiap sudah mendengar sendiri. Sekarang harap Tai Hiap tangkapkan penjahat ini untukku seperti yang telah Tai Hiap janjikan. Lam Nong berkata kepada suami istri pulau teratai merah itu. Pemuda tak tahu malu, tiba-tiba Toan Kim Hong membentak. Tubuh wanita ini sudah menyambar ke depan, ke arah Hui Song. Tangannya terulur untuk mencengkeram pundak Hui Song karena nyonya ini telah menjadi marah bukan main dan merasa yakin akan keterangan Lam Nong. Duh! Tiba-tiba Cikong Liang menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat dia sudah menangkis lengan wanita itu sehingga keduanya merasa betapa lengan mereka tergetar hebat akibat pertemuan tenaga dahsyat itu. Toan Kim Hong memandang dan tersenyum mengejek, sinar matanya berkilat. Bagus sekali. Tadinya Ketua Chin Ling Pai telah melakukan salah perhitungan dan membantu para pemberontak yang bersekutu dengan golongan sesat. Apakah kini hendak mengulang lagi dengan membantu anak yang menyeleweng dan melakukan perbuatan-perbuatan rendah? Akan tetapi dengan sikap angkuh dan tenang Chia Kong Liang menjawab. Kesalahan anak harus dipertanggungjawabkan orang tuanya. Aku sebagai ayahnya masih hidup. Mana bisa aku membiarkan saja orang lain hendak menghukum anakku? Aku sendiri masih dapat menghajarnya. Campur tangan Toan Kim Hong tadi membuat Ketua Chin Ling Pai sangat tersinggung dan kemarahannya tentu saja ditumpahkannya kepada Hui Song yang dianggap menjadi biang keladinya. Tangannya bergerak ke kiri dan tahu-tahu dia sudah mencabut pedang yang tadinya tergantung di punggung Siang Wei. Muridnya terkejut bukan main. Suhu! Siang Wei berseru dengan muka pucat. Akan tetapi gurunya memandang dengan mata penuh teguran sehingga gadis ini menunduk dan takut, akan tetapi mukanya yang pucat menjadi semakin pucat ketika dia melirik ke arah Hui Song. Hui Song, engkau tahu bahwa kita orang-orang Chin Ling Pai ini selalu berani bertanggung jawab atas perbuatan kita dan bahwa kita selalu siap menerima hukuman untuk perbuatan kita. Nah, sekarang aku perintahkan engkau untuk membuang sebelah lenganmu sebagai penebus perbuatanmu itu. Engkau hendak melakukannya sendiri ataukah harus aku yang melaksanakannya? Semua orang terbelalak, adapun Sui Chin mengeluarkan seruan tertahan, matanya dibuka lebar-lebar memandang kepada Hui Song. Dia sendiri tak dapat percaya bahwa pemuda yang dicintanya itu telah melakukan perbuatan yang begitu jahat seperti yang dituduhkan oleh Lam Nong. Akan tetapi kalau saksi telah ada, bahkan ayah bundanya sendiri sudah percaya, apa yang mampu dia lakukan? Hatinya merasa tegang bukan main dan rasanya dia ingin lari saja meninggalkan tempat yang menegangkan itu. Hui Song yang biasanya lincah gembira itu, kini wajahnya menjadi agak pucat dan lesu. Dia mengenal watak ayahnya yang keras dan memegang peraturan dengan patuh, sedikit pun tidak dapat ditawar-tawar lagi. Membantah ayahnya juga tiada gunanya, malah hanya menimbulkan gambaran bahwa dia tidak berani menghadapi akibat daripada hukuman itu saja. Akan tetapi, menerima hukuman itu pun merupakan sesuatu yang sangat penasaran karena dia sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan laknat seperti yang dituduhkan Lam Nong kepadanya. Ayah, aku bukan seorang pengecut yang suka mengelak hukuman, kalau memang aku bersalah. Dan aku merasa tidak bersalah. Akan tetapi, kalau ayah menetapkan demikian, terserah kepada ayah. Dengan berani dia menatap pandang mata ayahnya dan melihat betapa sinar mata orang tua itu suram dan layu. Teringatlah dia bahwa baru saja ayahnya kehilangan ibunya dan juga kongkongnya. Dia tahu alangkah hebat penderitaan yang terasa di dalam batin ayahnya dan sekarang harus menghadapi urusannya pula. Dia merasa kasihan sekali. Ayah, kalau hal itu menyenangkan hatimu, laksanakanlah hukuman itu, katanya dengan gagah dan ikhlas. Chia Kong Liang yang merasa batinnya sedang terhimpit itu menerima ucapan Hui Song sebagai satu tantangan, sedangkan keikhlasan itu dianggap sebagai pengakuan bersalah. Maka dia pun mengambil keputusan bulat untuk melaksanakan hukuman itu terhadap diri putra tunggalnya. Hatinya akan hancur dan merasa kecewa sekali, akan tetapi di samping itu masih akan terhibur oleh rasa bangga bahwa keluarganya tetap bersikap jantan dan tak lari daripada pertanggungan jawab. Maka, karena tahu akan kelihayan putranya, dia pun menggerakkan pedangnya dengan jurus yang diambil dari ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut. Bukan main hebatnya serangan ini, ketika pedang yang dipinjamnya dari Siang Wei karena pedangnya sendiri lenyap ketika dia tertawan, berkelebat menyambar ke arah lengan Hui Song. Biarpun yang hadir di situ adalah orang-orang sakti yang memiliki ilmu tinggi,
namun tak ada seorang pun di antara mereka yang berani mencampuri. Apa yang sedang terjadi itu adalah urusan antara anak dan ayah, adapun sang ayah adalah ketua Qin Lingpai yang sikapnya demikian keras, angkuh dan penuh wibawa. Mereka semua hanya memandang dengan mata terbelalak dan hati diliputi ketegangan. Cerak! Terdengar jeritan Xiang Wei dan Sui Qin, kemudian nampaklah sebuah lengan kiri sebatas siku terbabat putus lantas jatuh ke atas tanah, darah pun muncerat keluar dari lengan yang buntung. Cikang! Chia Sun dan Ciusian Lokai menubruk Cikang yang agak teruyung itu. Ternyata tadi, ketika melihat pedang menyambar ke arah tubuh Hui Song, Cikang yang berdiri dekat sekali dengan Hui Song, cepat menangkis dengan lengan kirinya. Dia sudah mengerahkan sinkang saat menangkis, akan tetapi gerakan pedang itu bukanlah gerakan biasa, melainkan merupakan jurus ampuh dari ilmu pedang Siang Gok Kiam Sut, ilmu pedang kayu harum, maka tak dapat dihindarkan lagi. Lengan kiri Cikang mulai bawah siku terbabat buntung. Chia Sun merangkul sahabatnya dan Ciusian Lokai menyuruh muridnya duduk bersila, lalu dia menotok jalan darah pada pundak dan pangkal lengan untuk menghentikan darah yang bercucuran keluar. Aku membawa bekal obat luka yang amat manjur, kata Toan Kim Hong yang bersama suaminya bersikap biasa saja. Mereka berdua ini sudah terlalu sering menyaksikan hal-hal sangat hebat yang terjadi di dunia persilatan, dilakukan oleh kaum persilatan yang memang berwatak aneh-aneh. Biarpun mereka terkejut juga melihat kenekatan Cikang, tetapi mereka tidak sampai menjadi bingung seperti yang lain. Dengan cekatan nyonya ini lalu menaruhkan obat bubuknya pada lengan yang buntung dan membalut lengan buntung itu dengan sehelai sapu tangan bersih. Cikang tadi duduk bersila sambil mengumpulkan hawa murni untuk melawan rasa nyeri dan sekarang sudah bersikap biasa. Chia Kong Liang yang terbelalak kaget sesudah melihat betapa pedangnya ditangkis orang sehingga malah membuntungkan lengan Cikang yang dikaguminya, segera melepaskan pedang itu. Dia hanya dapat mengeluh dan menghapus peluhnya dengan sapu tangan, tak mampu mengeluarkan kata-kata sama sekali. Setelah pemuda itu selesai diobati dan semua orang memandang padanya, barulah ketua Qin Lingpai itu berkata kepada Cikang. Cikang, apa artinya perbuatanmu itu? Mengapa engkau melakukan itu? Cikang mengangkat muka memandang ketua Qin Lingpai itu, lantas tersenyum masam. Lo Qianwei tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah dan akulah satu-satunya orang yang agaknya menjadi saksi bahwa Chia Hui Song memang tidak bersalah. Tentu saja ketua Qin Lingpai itu terkejut bukan main, juga semua orang yang hadir di situ kini memandang Cikang dengan penuh perhatian. Kemudian Lam Nong melangkah maju dengan perasaan marah. Orang muda, apa yang kau lakukan tadi memang aneh dan gagah perkasa, dan untuk pengorbanan lenganmu guna orang lain ini sudah membuat aku kagum bukan main. Akan tetapi jangan kau main-main dengan kesaksian itu. Ingat, orang-orangku sendiri sampai mati tidak akan berbohong dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa Chia Hui Song ini telah. Harap suka dengarkan penjelasanku lebih dulu. Aku pun mendengar rahasia itu secara kebetulan saja dan dibicarakan oleh pelaku-pelakunya sendiri. Dengan singkat ia lalu menceritakan betapa ia melihat Hui Song ditawan oleh Sim Tianbu, kemudian mendengar pula percakapan antara Sim Tianbu dengan Hui Song, betapa Sim Tianbu membujuk Hui Song supaya menakluk kepada Raja Iblis. Juga mendengar betapa Tianbu telah memaksa istri-istri Lam Nong untuk merayu Hui Song kemudian sengaja membiarkan kakek anak buah Lam Nong agar melihat adegan itu sehingga nama baik Hui Song akan tercemar dan akan terjadi bentrok antara Lam Nong dan Hui Song. Semua itu ku dengar sendiri dan aku tahu siapa Sim Tianbu. Dia adalah bekas suteku dan aku tahu mengenai kejahatannya. Chia Hui Song telah difitnah dan laporan kakek anak buah bangsa Manchu itu memang benar. Hanya saja dia tidak tahu bahwa pada waktu dia melihat 4 orang istri-istri saudara Lam Nong berada di dalam satu kamar bersama Hui Song, dia sedang dalam keadaan tertotok dan tidak mampu bergerak. Ah! Lam Nong berseru dan laki-laki ini lalu menangis. Dia sudah dihimpit kedukaan karena keluarganya binasa semua, kini ditambah lagi dengan kekeliruan sangka sehingga mengakibatkan sahabat baiknya Chia Hui Song hampir saja terhukum. Chia Kong Liang juga mengeluarkan seruan tertahan dan bermacam perasaan terkandung dalam seruan itu. Ada perasaan lega karena ternyata putra kandungnya itu tidak berdosa, akan tetapi juga ada perasaan menyesal karena pedangnya, biarpun tidak disengaja, telah membuntungkan lengan Cikang yang gagah perkasa. Cikang, Cikang!
Tiba-tiba Hui Song menjatuhkan dirinya berlutut di depan Cikang dan merangkul pundak pemuda tinggi besar itu. Biarpun Hui Song seorang pemuda perkasa yang gagah berani dan berbatin kuat, akan tetapi kali ini keharuan membuat dia tidak kuasa menahan mengalirnya air matanya. Aku telah berdosa kepadamu dan engkau malah melimpahkan budi tiada hentinya kepadaku. Engkau pernah membebaskan aku dari tawanan Sim Tian Bu tapi aku malah mengajakmu berkelahi. Dulu engkau datang ke benteng Zheng Huapang untuk bergabung dengan para pendekar, akan tetapi aku malah menghinamu dan mengajak para pendekar menyerangmu sebab engkau adalah putra mendiang iblis buta. Dan aku telah menuduhmu melakukan perbuatan keji terhadap Chin Moi, dan sekarang, engkau malah membelaku, engkau membersihkan namaku dan engkau bahkan rela berkorban sebuah lenganmu untukku. Cikang, kenapa engkau begini baik sedangkan aku begini jahat dan kejam karena cemburu? Cikang menepuk-nepuk pundak Hui Song dengan tangan kanannya, lalu dia pun bangkit berdiri, mengebut-ngebut bajunya dengan tangan kanan, wajahnya pucat dan senyumnya pahit. Sudahlah Hui Song. Memang telah semestinya aku melakukan ini, dan di samping itu, aku. Dia lalu melirik ke arah Sui Chin. Aku tidak ingin melihat Nona Sui Chin menderita, dan kalau lenganmu buntung, tentu Nona Sui Chin akan menderita. Aku hanya anak seorang datuk sesat yang amat jahat, maka biarlah buntungnya lenganku ini bisa sedikit meringankan hukuman bagi ayah kandungku di neraka. Nah, selamat tinggal. Suhu, ampunkan Tecu, selamat tinggal. Dia menjura kepada Ciusian Lokai, kemudian memungut buntungan lengannya dari atas tanah. Cikang, kau maafkanlah aku. Sui Chin terisak-isak sambil menyentuh lengan kanan pemuda itu. Sejenak Cikang memandang pada wajah gadis itu, menarik napas panjang dan berbisik lirih. Nona, semoga engkau berbahagia. Dan dia pun cepat meloncat lantas melarikan diri pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Ciusian Lokai tertawa bergelak-gelak. Hahaha, Go Bisanjin, bagaimana sekarang? Masih engkau menganggap keliru sikap pendekar besar Chia Han Tiong? Lihat, bagaimana seorang putra datuk sesat yang amat kejam dan jahat telah berubah menjadi seorang pendekar budiman yang mengagumkan. Hahaha. Go Bisanjin mengelus mukanya dan dia pun menarik napas panjang. Engkau benar, akan tetapi bagaimanapun juga, muridku tidak berubah menjadi seorang yang jahat, melainkan tetap seorang pendekar yang adil dan jujur. Tentu saja tidak ada yang mengerti apa maksudnya percakapan antara dua orang kakek itu, bahkan Chia Sun sendiri hanya memandang heran mendengar betapa nama ayahnya terbawa-bawa di dalam percakapan itu. Sementara itu, Wei Lojin dan Siang Qiang Lojin melangkah maju dan keduanya lantas tertawa hahihi setelah tadi saling memberi isyarat dengan pandangan mata mereka. Mereka itu seperti saling dorong dengan sikap mereka, seperti dua orang anak-anak yang malu-malu ingin mengatakan sesuatu, hingga akhirnya Wei Lojin mengalah dan kakek pendek inilah yang bicara. Hehehe, kebetulan sekali di sini hadir orang-orang gagah Chia Kong Liang dan suami istri Cheng Tianxin, juga anak-anak mereka atau murid-murid kami. Sungguh kebetulan sekali karena saat inilah yang teramat baik untuk berbicara soal perjodohan. Pangcu dari Chin Lingpai telah mendengar bahwa putranya jatuh cinta kepada muridku, Cheng Sui Chin dan bagaimana pendapat Pangcu kalau saat pertemuan ini, selagi kita semua berkumpul, dibicarakan tentang ikatan jodoh antara Hui Song dan Sui Chin. Ketua Chin Lingpai itu mengerutkan alisnya, memandang pada kakek pendek itu kemudian menarik napas panjang 2 kali. Lo Qianwei, sudah banyak aku mencampuri urusan tapi semuanya menjadi gagal dan rusak. Oleh karena itu, soal perjodohan Hui Song terserah kepadanya dan kepada Lo Qianwei yang sudah menjadi gurunya. Aku sih setuju saja, akan tetapi sekarang aku masih mempunyai kepentingan lain, maka biarlah lain hari saja kita bicarakan hal itu. Cui maafkan, aku harus pergi dulu. Songji, mari bantu aku mencari dan mengurus jenazah ibumu dan kongkongmu. Mendengar ini, semua orang terkejut dan baru teringat bahwa ketua Chin Lingpai ini baru saja tertimpa musibah, bahkan belum sempat mencari jenazah istrinya dan mertuanya. Juga Hui Song tak berani membantah perintah ini, maka pemuda itu pun menoleh kepada Sui Chin, melempar pandang mata penuh arti lantas memberi hormat kepada 4 orang kakek itu dan juga kepada Cheng Tianxin beserta istrinya. Kemudian ketua Chin Lingpai menjura kepada semua orang lalu pergi dengan cepat diikuti Hui Song, Xiang Wei dan para anggota Chin Lingpai. Wei Lojin dan Siang Qiang Lojin saling pandang, lalu keduanya menggerakkan pundak seperti kehabisan akal,
akan tetapi Siang Qiang Lojin tidak kekurangan akal. Aha, sayang sekali Ketua Qin Lingpai mempunyai urusan yang sangat penting, akan tetapi di sini masih ada orang tua dan juga guru dari Cheng Sui Qin, berarti masih ada kesempatan untuk membicarakan urusan itu walaupun hanya sepihak. Mendengar ini, Wei Lojin juga tertawa. Hehe, benar juga, benar juga. Bagaimana? Cheng Sichu dan juga Toanio, Jiuye telah mendengar bahwa antara putri Jiuye dengan putra ketua Qin Lingpai itu ada hubungan kasih dan mereka berdua sudah bersepakat untuk mengikat perjodohan, dan kami berdua sebagai guru-guru mereka sudah merasa cocok sekali. Aku tidak suka mempunyai mantu pemuda itu, tiba-tiba Toan Kim Hong berseru. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Suaminya menyambung. Sesungguhnya, keluarga Chia dari Qin Lingpai itu terlalu angkuh dan ketinggian hati itu membuat kami tidak suka untuk berbesan dengan mereka. Ayah! Ibu! Sui Qin berteriak marah. Agaknya ayah dan ibu masih hendak memaksaku untuk menerima pinangan dari si pesolek Chan Koanti itu, ya? Ayah dan ibu ingin sekali berbesan dengan Pangeran Chan Seng Ong, seorang pangeran sekaligus juga gubernur di Chekiang. Baiklah, ayah dan ibu saja yang menikah dengan mereka. Akan tetapi aku tidak sudi. Setelah berkata demikian, Sui Qin meloncat dan melarikan diri sambil menangis. Sui Qin, teriak pendekar sadis marah, akan tetapi anaknya tidak peduli dan sudah lari cepat lenyap dari situ. Ketika dia mendengar suara gerakan halus dan menengok, kiranya Wei Lojin dan Siang Qiang Lojin, dua orang kakek itu, telah lenyap pula dari situ. Anak itu menjadi besar kepala karena ulah dua orang kakek itu. Kata Toan Kim Hong marah. Sesudah merantau dan berguru, Sui Qin malah menjadi seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Kakek itu perlu dihajar. Dan nyonya yang galak itu sudah melompat untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi dia dipeluk dari belakang oleh suaminya. Jangan marah-marah dulu. Ingat, dua orang kakek itu adalah orang-orang sakti yang mencinta Sui Qin dan bermaksud baik. Lagi pula, jangan kira bahwa kita akan mudah saja dapat mengalahkan mereka. Aku tidak takut. Nanti dulu. Tentu saja kita tidak mengenal takut, akan tetapi itu kalau berhadapan dengan orang-orang jahat dan untuk menentang kejahatan. Sekarang persoalannya lain lagi. Mereka bukan orang jahat, bahkan guru Sui Qin dan mereka berniat baik. Mari kita kejar mereka dan kita bicara dengan baik. Ingat, Sui Qin hanya anak tunggal kita, demi kebahagiaannya kita harus dapat merundingkan hal ini secara perlahan dan dengan baik. Sesudah dibujuk suaminya, Toan Kim Hong mulai sabar dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Kini di situ tinggal Chia Sun dengan dua orang kakek, Ciusian Lokai dan Gobi Sanjin yang sejak tadi hanya menjadi penonton. Ciusian Lokai tertawa bergelak. Hahaha, alangkah lucunya manusia di dunia ini, sungguh dunia ini tiada lain hanya sebuah panggung sandiwara dan manusia-manusianya menjadi badut-badut yang kadang-kadang tidak lucu sama sekali. Lihat itu Raja Iblis dan Ratu Iblis. Raja Iblis tadinya adalah seorang pangeran besar, bahkan kemudian dia telah merubah diri menjadi seorang pertapa yang berilmu tinggi sekali. Akan tetapi, ternyata dia masih belum puas dengan hidupnya dan menjangkau yang lebih tinggi. Dan apa jadinya sekarang? Dia dan istrinya hanya merupakan seonggok daging, kakek itu menggeleng-gelengkan kepala. Gobi Sanjin menarik napas panjang. Manusia berbunuh-bunuhan, mayat berserakan, semua itu hanya untuk mengejar cita-cita kosong dan saling mempertahankan kebenaran masing-masing, kebenaran kosong. Lihat itu. Dia lalu menunjuk ke arah pasukan yang sudah tiba di situ dan sekarang sedang mengurus mayat-mayat yang berserakan. Kalau sudah menjadi mayat, semua ya sama saja, sama-sama membusuk. Ketika masih hidup, juga bergelimang dalam kebusukan sungguh pun semua cita-cita untuk kebaikan. Betapa lucunya, lucu dan menyedihkan. Betapa hidup hampir dipenuhi sengsara belaka. Mendengar percakapan kedua orang kakek itu, Chia Sun teringat kepada ayahnya maka tiba-tiba saja dia melihat betapa ayahnya adalah seorang bijaksana serta berbatin mulia. Ayahnya tidak mendendam, walaupun kehilangan istri. Ayahnya dapat menerima segala hal yang menimpa dirinya dengan tenang, penuh kewaspadaan, tidak dikuasai nafsu-nafsu amarah dan kebencian. Dan tiba-tiba saja dia merasa rindu kepada ayahnya. Juga dia harus menemui ayahnya untuk suatu hal. Dia tahu bahwa Sui Qin tidak bisa diharapkannya lagi, bahwa Sui Qin mencinta Hui Song.
Akan tetapi pertemuan dan perkenalannya dengan Tan Xiangwei, murid Qin Lingpai itu, menghidupkan kembali harapannya untuk dapat berbahagia di samping seorang wanita. Dia amat tertarik kepada Xiangwei, gadis yang manis dan gagah perkasa itu. Dia pun tahu bahwa gadis itu sesungguhnya mencinta Hui Song, dan seperti juga dia mencinta tanpa balasan, hanya bertepuk tangan sebelah. Xiangwei mencinta Hui Song dan dia mencinta Sui Qin, akan tetapi dua orang yang mereka cinta itu ternyata saling mencinta. Maka, jika kini dia tertarik kepada Xiangwei, alangkah baiknya kalau dia berjodoh dengan Xiangwei. Dengan demikian, rasa penasaran terobati dan mereka dapat saling menghibur. Suhu, Tecu ingin menengok ayah. Tiba-tiba dia berkata kepada Gobi Sanjin. Kakek ini maklum akan isi hati muridnya. Dia tahu bahwa muridnya ini agaknya patah hati akibat cintanya terhadap Sui Qin tidak terbalas. Sebagai orang-orang yang waspada, baik Ciusian Lokai maupun Gobi Sanjin sama-sama maklum bahwa murid masing-masing itu telah jatuh cinta kepada putri pendekar sadis, namun keduanya telah ditolak karena gadis itu ternyata mencinta putra ketua Qin Lingpai. Kini engkau mau pulang ke Lembah Naga. Baiklah. Karena pekerjaan di sini pun sudah selesai, pulanglah dan laporkan segala yang terjadi kepada ayahmu. Kelak, apabila ada jodoh kita pasti akan bertemu lagi. Kata Gobi Sanjin. Chia Sun lalu pergi dengan diikuti pandangan mata dua orang kakek itu. Mereka berdua itu masih tenggelam di dalam pikiran masing-masing, menyaksikan semua peristiwa di dunia ini, melihat semua ulah manusia yang berlomba mencari kebahagiaan tapi hanya berakhir dengan kesengsaraan. Sesungguhnya, kalau kita mau melihat kenyataan, timbul sebuah pertanyaan. Dapatkah kebahagiaan dikejar dan dicari? Sebelum menjawab ini, sebaiknya diselidiki lebih dahulu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan bahagia itu? Apakah kebahagiaan itu kepuasan hati karena tercapainya sesuatu yang diinginkan? Kalau begini, maka bahagia itu akan terbatas sekali dan berumur beberapa lama saja karena kepuasan ini pun hanya sementara saja, lalu segera berubah dengan kebosanan. Apakah bahagia itu kesenangan? Juga tidak, sebab kesenangan hanya pemuasan nafsu saja, rasa nyaman dan enak bagi badan dan pikiran kita, dan kesenangan ini pun hanya sementara saja, sangat pendek umurnya, dan kesenangan biasanya diselingi kebosanan dan bahkan mempunyai saudara kembar, yaitu kesusahan, seperti tawa dan tangis yang datang silih berganti seperti datangnya musim. Kalau semua itu bukan, lalu apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan? Bagaimana kita bisa menggambarkan kebahagiaan bila kita sendiri selalu berada dalam permainan susah dan senang, kalau kita selalu diombang-ambingkan gelombang nafsu? Kebahagiaan bukan sesuatu yang mati, bukan pula sesuatu yang sudah pasti sehingga mudah dicari dan dicapai. Jika kita menghentikan segala kesibukan pikiran kita yang mengejar-ngejar kesenangan, mengejar-ngejar kebahagiaan itu sendiri, apabila kita sudah tidak terseret lagi ke dalam tarikan-tarikan susah dan senang yang bertentangan, kalau sudah tidak ada lagi konflik atau pertentangan dalam batin antara kenyataan yang ada dengan gambaran yang kita inginkan, kalau kita sudah tidak mengejar apa-apa, tidak menginginkan apapun yang berada di luar jangkauan kita, nah, mungkin sekali kita akan dapat merasakan dan mengerti apa artinya bahagia itu. Maka jelaslah bahwa yang dapat dikejar dan dicari hanyalah kesenangan dan kepuasan sementara dari dorongan keinginan kita untuk mendapat kesenangan itu. Dengan begini maka kebahagiaan itu tidak mungkin dapat dicari, tidak mungkin bisa didapatkan melalui pengejaran. Kita selalu condong untuk mengejar. Karena mengira bahwa kebahagiaan berada di luar diri, kita lantas mengejar keluar, kita merubah-rubah yang berada di luar. Maka terjadilah pergolakan-pergolakan, terjadilah revolusi-revolusi, terjadilah perang. Kita selalu condong untuk membuat keindahan di luar diri. Kita lupa bahwa sebenarnya, yang indah itu ada di dalam, yang indah itu timbul dari dalam, dan bahagia itu adalah urusan batin, urusan di dalam diri kita sendiri. Tinggal di dalam sebuah gedung memang menyenangkan namun belum tentu bahagia, sebaliknya tinggal di dalam gubuk mungkin saja merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak berada di dalam gedung indah, tidak berada di dalam makanan lezat, tidak berada dalam kedudukan tinggi atau di antara tumpukan emas. Bila mana batin sudah tidak mengejar-ngejar, tidak mencari-cari apa yang berada di luar jangkauan kita, maka batin itu akan menjadi tenteram dan kita dapat menerima segala sesuatu sebagai hal yang wajar saja, tanpa mengeluh sedikit pun juga. Bahkan dengan senyum tulus ikhlas karena kewaspadaan akan membuat kita mengerti bahwa segala itu merupakan suatu kenyataan dan kenyataan itu mengandung keindahan.
Segala sesuatu di dunia ini mengandung keindahan bagi batin yang tidak mencari apapun. Baik hujan maupun panas, dihadapi dengan senyum dan dipandang sebagai suatu keindahan, tanpa keluhan karena tidak ada yang perlu dikeluhkan, karena tidak ada rasa penyesalan dalam batin, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan yang dicari, karena memang tak ada yang dicari-cari. Dalam keadaan inilah kita mungkin sekali akan merasakan dan mengerti apa sesungguhnya hakikat kebahagiaan itu. Tidak mencari kesenangan sama sekali bukan berarti bahwa kita menolak kesenangan. Orang-orang yang menolak kesenangan, orang yang mengasingkan diri di puncak bukit dan mengharamkan segala hal yang mendatangkan rasa enak dan nikmat, sebenarnya adalah orang-orang yang mencari kesenangan, dalam bentuk lain. Memang, orang seringkali lupa diri dalam mencari kesenangan, bahkan mau bersusah payah menyiksa diri, dalam mengejar kesenangan yang dinamakan cita-cita. Dan andai kata yang dikejar dengan cara menyiksa diri itu tercapai, maka yang didapatkannya itu pun hanyalah suatu bentuk kepuasan, suatu bentuk kesenangan perasaan belaka yang ekornya dapat berupa kekecewaan dan kebosanan pula. Perasaan enak, nyaman, nikmat yang dinamakan kesenangan adalah sebuah anugerah hidup. Tubuh dan perasaan kita dibekali alat-alat penangkap rasa senang ini, maka kita berhak menikmati kesenangan di dalam hidup ini. Kesenangan adalah berkah dan sama sekali tak berbahaya. Yang berbahaya adalah pengejaran itulah, pencarian itulah, karena dalam mengejar inilah timbulnya segala macam perbuatan yang merugikan orang lain, yang pada umumnya disebut jahat. Pengejaran kesenangan yang berbentuk kedudukan dan kemuliaan, seperti yang terjadi pada Raja dan Ratu Iblis, menimbulkan perang dan permusuhan, bunuh-bunuhan antara manusia. Pengejaran kesenangan dalam bentuk harta benda menyebabkan perbuatan-perbuatan culas, korupsi, penipuan, perampokan, pencurian dan sebagainya. Pengejaran kepada kesenangan dalam bentuk nafsu birahi menimbulkan perkosaan, pelacuran, dan sebagainya dan segala macam perbuatan yang pada umumnya merugikan dan dianggap jahat, kalau ditelusur, sudah pasti dasarnya adalah pengejaran kesenangan itu. Akan tetapi orang yang tidak mengejar kesenangan menganggap segala hal yang terjadi merupakan suatu kewajaran dan di dalam kewajaran ini, di mana tidak terdapat keluhan, tidak terdapat kekecewaan karena tak ada pengejaran, terkandunglah kesenangan yang lain lagi. Kenikmatan sebab cita rasa memang menganggapnya enak, bukan kenikmatan karena tercapainya suatu pengejaran. Bagi orang yang tidak mengejar, memperoleh minuman apapun akan terasa nikmat, baik itu berupa air jernih belaka maupun minuman yang amat mahal harganya. Kenikmatan terdapat pula di dalam nasi sambal maupun dalam nasi beserta masakan yang mahal bagi mereka yang tidak mengejar. Bukan berarti pula bahwa orang yang tidak mengejar kesenangan lalu menjadi lumpuh semangat dan hanya duduk menganggur. Sama sekali tidak demikian. Akan tetapi orang bahagia seperti ini, jika bekerja bukan bermaksud mengejar uang, melainkan melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat dan yang sesuai dengan minatnya sehingga di dalam pekerjaan itu sendiri dia telah mengecap kenikmatan. Uang sebagai upah atau hasil dari pekerjaannya hanya merupakan akibat saja dalam dunia yang kesemuanya sudah diukur dengan uang ini. Akan tetapi uang bukanlah menjadi tujuan utama untuk dikejar melalui pekerjaan. Jika pekerjaan itu dilakukan sebagai cara untuk mencari uang, maka akan timbul hal-hal yang buruk dan curang. Pekerjaan itu mungkin menjadi kotor, pegawai berbuat korupsi, pedagang menipu dan memalsu, memanipulasi, penyelundupan, dan berbagai keburukan yang terdapat dalam pekerjaan dan perdagangan. Sejak ribuan tahun yang lalu, para cerdik pandai, para cendekiawan, para budiman telah berusaha mati-matian untuk mencari cara yang baik agar manusia dapat hidup benar dan besar. Berbagai macam cara hidup sudah diciptakan manusia dengan berbagai paham, isme, berbagai garis hidup sudah dipaksakan kepada manusia. Akan tetapi, apabila kita sekarang menengok keadaan di seluruh dunia, semua cara itu ternyata tidak menolong, tak dapat membebaskan manusia daripada kesengsaraan, daripada kemurkaan, ketamakan, ketakutan, kebencian dan permusuhan. Ternyata segala macam kedudukan tinggi, kehidupan mewah, ilmu pengetahuan yang tinggi-tinggi, tidak mampu memperbaiki kehidupan batin manusia, tidak mampu mengusir kesengsaraan manusia, tidak mampu mendatangkan kebahagiaan dalam batin manusia. Tidak ada paham, isme, apapun, tidak ada cara apapun, yang akan dapat merubah batin manusia kecuali dirinya sendiri. Dan perubahan itu baru bisa terjadi kalau kita mau mengenali diri kita sendiri, mengamati diri kita sendiri serta lika-liku kehidupan kita setiap hari dengan penuh perhatian, penuh kewaspadaan.
Pengamatan yang mendalam setiap saat akan membuka mata kita bahwa kita sendirilah yang menjadi sumber segala derita, kita sendiri pencipta kesengsaraan, kita sendiri yang menjauhkan diri dari kebahagiaan, menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan segala berkah yang berlimpahan, sedetik pun Tuhan tidak pernah menjauhi kita. Adalah kita yang setiap saat, demi pengejaran kesenangan, menjauhi Tuhan dan sesudah akibat dari pengejaran itu menjerumuskan kita ke dalam lembah kesengsaraan, baru berteriak-teriak mengeluh kenapa Tuhan meninggalkan kita. Orang bahagia akan selalu menerima segala hal yang terjadi sebagai suatu kenyataan hidup tanpa menilai hal itu sebagai baik atau buruk. Tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun, melainkan membuka mata dengan waspada akan gerak-gerik, monyet putih, yang bercokol di dalam pikiran kita. Gadis itu menangis sejadi-jadinya sambil duduk di bawah pohon di tempat sunyi itu. Dia tak peduli pakaiannya kotor terkena tanah yang agak basah. Dia duduk sambil menopang kepalanya yang ditundukkan, muka yang disembunyikan di antara kedua lengannya yang bersilang dan melintang di atas kedua lututnya. Sui Chin adalah seorang gadis yang biasanya keras hati, berandalan, gembira dan tidak pernah menangis. Bahkan tangis dianggapnya suatu kecengengan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang gagah. Akan tetapi sekali ini, semakin mengingat keadaan dirinya, makin sedih hatinya dan makin keras tangisnya. Apalagi di sana tidak terdapat orang lain sehingga dia boleh menangis sepuas hatinya tanpa dilihat orang lain. Betapa hatinya tidak akan berduka? Peristiwa yang menimpa diri Cikang, yang berakibat buntungnya lengan kiri pemuda itu, membuat hatinya terasa pedih karena dia tahu bahwa Cikang mengorbankan lengan kirinya semata-mata untuk dirinya, karena Cikang hendak melindungi Hui Song yang diketahuinya menjadi pilihan hatinya. Juga dia maklum bahwa sungguh pun tidak menyatakan sesuatu, Chia Sun juga patah hati karena cinta kepadanya namun tidak dibalasnya. Hatinya telah melekat pada Hui Song dan hanya pemuda itu yang telah menawan hatinya. Dia mencinta Hui Song dan mengharapkan untuk menjadi istri putra ketua Qin Lingpai itu. Akan tetapi, ayah dan ibunya tidak setuju. Dan mengingat betapa sesudah bertahun-tahun berpisah dari ayah bundanya, kini begitu bertemu dia terpaksa berselisih paham dengan mereka, benar-benar merupakan peristiwa yang amat menyedihkan hatinya. Jika menurutkan perasaan hatinya, dia boleh tidak ambil peduli terhadap ayah bundanya dan langsung saja menemui Hui Song kemudian hidup bersama pemuda itu selamanya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa perbuatannya itu akan menghancurkan perasaan hati orang tuanya yang hanya memiliki anak dia seorang saja. Huhuhu. Dia terseduh lagi sambil menyembunyikan mukanya di antara lengan, tubuhnya terguncang karena tangisnya. Sebuah tangan dengan halus menyentuh pundaknya lalu terdengar suara tawa terkekeh. Hehehe, sungguh lucu melihat engkau menangis. Engkau sama sekali tidak pantas kalau menangis, Sui Chin, seperti masakan kurang garam. Sui Chin mengangkat mukanya dan memandang pada kakek kata yang menjadi gurunya itu dengan mulut cemberut. Suhu malah mengejek, ya. Tidak tahu orang sedang susah, malah diejek. Apa artinya orang menangis seperti masakan kurang garam, kata Sui Chin dengan marah. Hehehe, bagaimana rasanya masakan kurang garam? Tentu saja hambar dan tidak enak. Tangismu juga demikian, tidak enak dipandang, tidak sedap didengar, sama sekali tidak menyedihkan malah menggelikan. Maka, jangan menangis. Akan tetapi Sui Chin segera teringat kembali akan keadaan dirinya maka dia pun menangis lagi tanpa mempedulikan ejekan gurunya. Hahaha, muridmu ternyata hanya seorang bocah perempuan yang cengeng dan lemah sekali, Ciu Xian. Hahaha. Sui Chin kembali mengangkat mukanya dan memandang pada Siang Qiang Lo Jin dengan mata melotot. Siapa cengeng, katanya marah. Kalau kalian berdua yang mengalami hal seperti aku, mungkin sudah membunuh diri. Dua orang kakek itu saling berpandangan, lalu keduanya tertawa bergelak. Kami berdua tak pernah jatuh cinta, apalagi harus kerepotan dalam memilih jodoh, kata kakek pendek berjenggot panjang Wei Lo Jin atau si Dewa Arak. Sudahlah, Sui Chin, engkau adalah muridku yang baik, yang gagah perkasa, yang berbatin kuat. Kenapa sekarang menangis seperti anak kecil hanya karena sikap orang tuamu? Suhu. Bagaimana aku tidak akan menjadi sedih? Ayah dan ibu memperlihatkan sikap keras dan terang-terangan menolak ikatan jodoh antara aku dan Songko. Lalu apa yang harus kulakukan? Menurut kepada mereka yang hendak menjodohkan aku dengan putra gubernur Cekiang? Aku tidak sudi. Wah, mengapa harus memikirkan orang tua yang tidak ingin membahagiakan anaknya? Kakek pendek itu berseru.
Akan tetapi, Suhu. Ayah Songko juga mengambil sikap tidak peduli, bahkan tidak mau mengambil keputusan ketika Suhu berdua mengajukan pertanyaan. Lalu apa yang dapat kulakukan? Hahaha, mengapa gelisah? Kalau ayah Hui Song tidak mau mengurusi lagi putranya, masih ada aku gurunya yang dapat mewakili dan akulah yang akan mengajukan pinangan untuk muridku Hui Song. Beres, kan? Tapi, kalau Lo Cianbue meminangku kepada ayah dan ditolak? Hehehe, masih ada aku di sini. Jangan pedulikan orang tuamu yang mau senang sendiri itu. Aku adalah gurumu dan aku berhak mewakili mereka dan menerima pinangan si gendut ini, kata Wei Lojin. Siang Kiang Lojin tertawa bergelak. Benar. Benar itu. Orang-orang tua yang tidak becus seperti ayah bundamu dan ayah Hui Song itu biar kita tinggalkan saja. Itu benar, Sui Chin. Apabila ayah bundamu hendak memaksamu menikah dengan orang yang tidak kau sukai, biarkan mereka berdua saja yang menikah dengan pilihan mereka, kata Wei Lojin penuh semangat. Tepat sekali. Orang tua yang tidak dapat membahagiakan anaknya, berarti orang tua itu tidak mencinta anaknya, melainkan mencinta dirinya sendiri saja dan patut kita tentang, sambung Siang Kiang Lojin. Jangan takut, Sui Chin. Kalau ayah ibumu marah dan hendak memaksamu, kami berdua yang akan menentang mereka dan melindungimu, gurunya berkata penuh semangat. Tiba-tiba saja kedua orang kakek itu berhenti bicara dan memandang ke kiri. Sui Chin juga mendengar suara mencurigakan dari sebelah kiri, maka terkejutlah gadis ini ketika melihat berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu di situ sudah muncul pendekar sadis Cheng Tianxin, ayahnya. Pendekar ini kelihatan gagah perkasa, dengan pakaiannya yang indah dan baru, dengan topinya yang dihias bulu. Seorang pendekar yang tampan gagah biarpun usianya sudah hampir 50 tahun dan sikapnya penuh wibawa saat dia berdiri memandang kepada Sui Chin dengan sinar mata mencorong marah. Sui Chin, bentak pendekar ini. Engkau hendak menentang orang tuamu? Suara pendekar ini penuh amarah sehingga Sui Chin menjadi gentar sekali. Belum pernah ayahnya marah seperti itu terhadap dirinya. Belum pernah dia melihat sinar mata ayahnya mencorong seperti itu, seakan-akan mengeluarkan api yang hendak membakar dirinya. Dengan sikap gentar gadis ini cepat menyembunyikan diri atau berbaling di belakang tubuh Wei Lojin yang pendek kecil. Sejenak Dewa Arak dan Dewa Kipas terbelalak memandang pada pendekar sadis yang telah berdiri di depan mereka dengan gagahnya. Jika tadi mereka mengeluarkan ucapan-ucapan keras terhadap pendekar sadis dan istrinya, hal itu hanya mereka lakukan untuk menghibur hati Sui Chin. Kini, sesudah orang yang tadi dicela dan ditantangnya berdiri di depan mereka, keduanya menjadi bingung dan tak tahu harus berkata atau berbuat apa. Suhu, Lo Cianpue, lekas kalian bertindak. Sui Chin berbisik dari belakang tubuh Dewa Arak, karena dia sendiri merasa takut untuk menghadapi ayahnya yang sedang marah itu. Akan tetapi dua orang itu hanya saling pandang, lalu memandang kepada Cheng Tianxin, saling pandang lagi dan keduanya seperti sudah kehilangan suara. Suhu Lo Cianpue, ingat janji kalian tadi, kembali Sui Chin berbisik. Heh, kerdil tua bangka, muridmu benar, engkau harus ingat janjimu tadi. Tiba-tiba Dewa Kipas berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah dahi Dewa Arak. Nah, kau tepatilah janjimu tadi. Apa? Gendut brengsek? Engkau yang tadi berjanji akan melindunginya. Kakek kerdil itu membalas, telapak kanannya mendorong perut gendut sedangkan telunjuk kirinya balas menuding ke arah dahi si gendut, biarpun untuk ini terpaksa dia harus berjingkat karena terlalu pendek. Kau yang berjanji. Kau juga berjanji. Keduanya tak mau mengalah dan agaknya siap untuk saling hantam sendiri. Sebetulnya, dua orang sakti semacam Dewa Arak dan Dewa Gendut tentu saja bukanlah orang-orang pengecut yang tidak berani bertanggung jawab. Akan tetapi karena mereka tidak setulus hati hendak menentang pendekar sadis dan kini mereka saling dorong dan saling tuduh, maka terjadilah keributan di antara mereka sendiri yang memang suka bersaing. Cheng Tianxin tadinya berdiri dengan sikap marah dan dua tangan terkepal. Akan tetapi melihat tingkah dua orang kakek itu, sinar matanya yang tadi mencorong marah sekarang berubah. Mulut yang tadi cemberut kini mengarah senyum. Memang sesungguhnya Cheng Tianxin tidak benar-benar marah. Tadi, dengan ilmu kepandaiannya, sebentar saja dia dan istrinya dapat menyusul Sui Chin dan ketika mereka sampai di tempat itu, mereka berdua sempat mendengar bualan atau tantangan-tantangan yang diucapkan oleh dua orang kakek sakti.
Biarpun mereka berdua tadi mengeluarkan kata-kata yang kasar dan keras seolah-olah sedang menantang, akan tetapi pendekar sadis dan istrinya adalah dua orang pendekar yang berpengalaman. Mereka berdua maklum bahwa dua orang kakek sakti itu sudah tahu akan kedatangan mereka, bahwa kedua orang kakek itu sengaja menantang-nantang sambil mengerahkan hikang supaya suara mereka dapat terdengar oleh suami istri yang sudah datang dan bersembunyi di balik batu karang itu. Pasangan suami istri ini telah mendengar semua percakapan itu, juga semua tantangan, maka mereka berdua kini pun yakin bahwa putri mereka mencinta Hui Song dan betapa dua orang kakek yang menjadi guru Hui Song dan Sui Chin itu telah menyetujui perjodohan mereka. Hal ini saja sudah meyakinkan hati keduanya bahwa pilihan hati putri mereka tidaklah keliru, karena kalau demikian halnya, tentu dua orang kakek sakti itu tidak akan mati-matian membelanya. Pendekar sadis yang berpura-pura marah itu, ketika melihat betapa dua orang kakek itu saling tuding, tidak dapat menahan kegelian hatinya dan pada saat itu, bayangan lain lalu berkelebat dan istrinya sudah berdiri di sisinya. Melihat ini, dua orang kakek itu agaknya menjadi semakin ketakutan. Nah, hayo keluarkan kegaranganmu tadi, tua bangka kerdil, bentak Dewa Kipas. Dan di mana kegagahanmu? Engkau memikirkan enaknya perutmu sendiri saja. Tak mau memikirkan kepentingan muridmu, balas Dewa Arak. Tiba-tiba terdengar pendekar sadis tertawa bergelak, diikuti oleh istrinya. Melihat kedua suami istri ini tertawa-tawa, Sui Chin terbelalak heran dan dua orang kakek yang tadinya ribut-ribut itu pun berdiri bengong memandang. Sudahlah, Jiwie Lo Cianbue tidak perlu bersandiwara lagi. Kami berdua bukanlah orang tua yang tidak ingin melihat kebahagiaan anak tunggal kami. Toan Kim Hong berkata dengan suara lantang kepada dua orang kakek itu. Ayah! Ibu! Benarkah ayah ibu menyetujui? Sui Chin berteriak lantas lari menghampiri ayah bundanya. Dua orang tua itu hanya membuka lengan mereka untuk menyambut dan di lain saat Sui Chin sudah berada dalam rangkulan ayah bundanya, menangis terisak-isak tanpa mampu mengeluarkan kata-kata lagi, sekali ini menangis saking bahagia dan terharu. Toan Kim Hong menciumi wajah anaknya dan Cheng Tianxin menepuk-nepuk pundak Sui Chin sambil berkata. Kami hanya ingin menguji dan melihat sampai di mana cintamu terhadap Hui Song, maka kami berpura-pura tidak setuju. Ayah dan ibu, betapa bahagianya hatiku. Suhu dan Siang Kiang Lo Cianbue, lihat betapa ayah ibuku telah setuju. Tinggal kalian berdua yang harus memenuhi janji, dengan muka masih basah air mata, dengan sepasang mata masih basah kemerahan, kini Sui Chin menghadapi dua orang kakek itu sambil tersenyum. Wah, cebol, kita ditagih lagi. Siang Kiang Lo Jin berseru tertawa lantas tiba-tiba saja dia menjura kepada Wei Lo Jin sambil berkata dengan sikap sungguh-sungguh dan serius sekali. Wei Lo Jin, sebagai guru dari Chia Hui Song, dengan ini aku menyatakan hendak meminang muridmu yang bernama Cheng Sui Chin. Wei Lo Jin juga menanggalkan sikap pura-pura serta gurauannya. Kini dia pun menjura dengan hormat kepada Siang Kiang Lo Jin dan berkata, sebagai guru Cheng Sui Chin, aku menerima dengan baik pinangan itu dan merasa setuju sekali bila muridku menjadi calon jodoh muridmu. Setelah berkata demikian, dua orang kakek itu menghadapi Cheng Tianxin dan istrinya, memandang tajam dan seolah-olah menanti keputusan mereka. Cheng Tianxin menarik napas panjang. Perjodohan adalah urusan yang ditentukan oleh Tian. Dan syarat utamanya adalah cinta kasih antara pria dan wanita yang hendak mengikatkan diri satu sama lain melalui sebuah pernikahan. Sebagai orang tua pihak wanita, kami berdua hanya bisa menanti datangnya pinangan dari orang tua pihak pria. Hal ini tentu saja Jiwie Lo Cianbue cukup maklum, dan kami akan menanti di Pulau Teratai Merah. Sui Chin, mari kita pulang. Sui Chin yang merasa amat bahagia melihat orang tuanya telah menyetujui perjodohannya dengan Hui Song, mengerti akan maksud ayahnya. Sebagai seorang gadis, tentu saja dia hanya dapat menanti datangnya pinangan dari orang tua atau wakil Hui Song. Maka dia pun menghadapi dua orang kakek itu. Sampai sekarang, janji-janji kalian dua orang kakek yang kucinta dan kuhormati belum dipenuhi. Aku hanya dapat menunggu kalian di Pulau Teratai Merah dan di sana aku akan membuatkan masakan-masakan istimewa untuk kalian. Cheng Tianxin, Toan Kim Hong, dan Sui Chin memberi hormat kepada dua orang kakek itu lantas berkelebat pergi. Tinggal dua orang kakek itu yang bengong lalu saling pandang dan menarik napas panjang. Wah, ini adalah akibat kelancanganmu main-main, gendut. Wei Lo Jin berkata sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak berambut.
Sekarang kita harus mendatangi ketua Qin Lingpai dan harus dapat membujuknya agar mau pergi ke Pulau Teratai Merah untuk melakukan pinangan itu. Jangan khawatir. Dewa Kipas menepuk-nepuk perutnya yang gendut. Aku yakin kalau ketua Qin Lingpai akan cukup bijaksana untuk bersedia mengunjungi Pulau Teratai Merah. Pengalaman pahit dalam urusan pemberontakan itu tentu merupakan obat yang membuat dia sadar bahwa hidup ini tidak berguna apabila tidak dapat membahagiakan orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengannya. Demi kebahagiaan putranya, tentu dia mau merendahkan diri sedikit untuk berkunjung ke Pulau Teratai Merah. Mari kita berdua pergi mengunjunginya dan membujuknya. Dua orang kakek itu pun lalu pergi dengan langkah santai. Sungguh meriah pesta pernikahan yang dirayakan di puncak pegunungan Qinlingshan, di gedung perkumpulan Qin Lingpai itu. Lebih dari 1.000 orang tamu dari berbagai penjuru memerlukan datang dan menghadiri perayaan itu. Sebagian besar dari para tamu adalah golongan Kang Ou atau tokoh-tokoh dunia persilatan. Hal ini tidak mengherankan karena nama besar Qin Lingpai sudah sangat dikenal di dunia persilatan. Apalagi mengingat siapa adanya keluarga besan-besan dari ketua Qin Lingpai yang sekaligus merayakan pernikahan dari putranya dan murid perempuannya itu. Xia Huisong, putra ketua Qin Lingpai itu, menikah dengan Cheng Sui Qin, putri tunggal dari pendekar sadis Cheng Tianxin dan istrinya yang amat terkenal. Sedangkan murid perempuannya yang disayang seperti putri sendiri, Tan Xiangwei, menikah dengan Chia Sun, putra tunggal ketua Pek Liongpang, pendekar dari Lembah Naga yang juga sangat terkenal. Tiga besar itu, Chia Kongliang, Chia Han Tiong, dan Cheng Tianxin, memang bersepakat untuk merayakan dua pernikahan itu di Qin Lingpai, karena bagaimanapun juga, mereka semua adalah pendekar-pendekar yang mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Lingpai. Nama besar tiga keluarga ini sudah menjamin terlaksananya perayaan pesta pernikahan itu secara aman. Tidak ada yang berani mati mengganggu dan semua orang bergembira. Pesta dilakukan semenjak pagi sampai jauh malam dan semua tamu baru meninggalkan Qin Lingpai setelah malam dengan hati gembira dan kagum, dengan perut kenyang. Keadaan di Qin Lingpai sunyi kembali setelah semua tamu pulang. Dua pasang pengantin telah memasuki kamar pengantin masing-masing dan hanya mereka berempat yang dapat merasakan kebahagiaan mereka, sedangkan orang-orang lain hanya tersenyum penuh arti menduga-duga atau membayangkan saja betapa bahagianya dua pasang pengantin yang kini tinggal berdua saja dalam kamar mereka. Akan tetapi, di dalam bayangan pohon-pohon yang gelap, tidak jauh dari rumah besar di mana dua pasang pengantin itu berasyik mesra, nampak sesosok bayangan. Bayangan ini tidak gembira sama sekali, bahkan sejak berjam-jam dia berada di dalam kegelapan itu seperti sebuah patung, dan kini nampak tubuhnya terguncang-guncang. Bayangan itu menangis. Lirih hampir tanpa suara sama sekali, namun air matanya terus bercucuran dan beberapa kali dicobanya untuk diusap dengan sepasang tangannya yang gemetar. Bayangan itu adalah Toan Huichu. Dara ini merasa betapa hancur perasaan hatinya melihat pria yang dikasihinya, yang amat diharapkannya, Chia Sun, kini menikah dengan seorang gadis lain. Terasa olehnya betapa malang nasibnya, betapa sengsara keadaan dirinya. Semenjak kecil dia hidup terasing, kemudian dia terancam oleh ayah kandungnya sendiri yang jahat seperti iblis. Ayah ibunya adalah raja dan ratu penjahat dan kini mereka telah tewas. Dia tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini, sebatang kara. Tidak memiliki apa-apa sehingga terpaksa harus menghadapi kehidupan yang dianggapnya amat mengerikan dan kejam. Dia tidak berpengalaman hidup dalam dunia ramai. Satu-satunya harapan dalam hatinya digantungkan kepada Chia Sun. Akan tetapi kini pemuda itu telah menjadi milik wanita lain dan dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak berhak mendekati Chia Sun, tidak dapat mengharapkan lagi perlindungannya. Melihat Chia Sun menikah dengan wanita lain, baginya seperti melihat Chia Sun juga telah mati meninggalkan dirinya, seperti ayah bundanya. Karena itu dapat dibayangkan betapa sedihnya, membuatnya hampir putus asa dan membuatnya tak berani melanjutkan hidup yang dianggapnya kejam dan mengerikan itu. Ibu, oh, ibu, bagaimana dengan aku ini, ibu? Dia merintih dan tangisnya semakin menjadi sesenggukan karena pada saat itu yang dapat disambati hanyalah ibunya, yaitu satu-satunya orang yang pernah mencintanya tapi kini ibunya pun telah meninggalkannya. Ibu. Kedua pundaknya terguncang-guncang. Huichu. Suara ini lirih dan ada tangan menyentuh pundaknya dengan halus. Huichu tertegun. Suara Chia Sunkah itu?
Ia cepat menoleh penuh harapan dan di bawah sinar bulan yang bercahaya terang, dia dapat melihat wajah yang amat dikenalnya, wajah Siang Koan Cikang, orang kedua setelah Chia Sun yang dikaguminya. Wajah yang gagah, agak pucat dan basah air mata. Seketika tahulah Hui Chu bahwa Cikang juga seperti dia sendiri, sudah lama berada di situ, menangis seperti dia sendiri, menangisi kepergian Sui Qin. Hui Chu, engkau menangis? Apalagi, seru Hui Song. Engkau juga menangis. Engkau kehilangan Chia Sun. Dan engkau kehilangan Sui Qin. Hui Chu berhenti sebentar, lantas memandang ke arah lengan kiri yang buntung itu. Dan kehilangan lengan kirimu karena Sui Qin pula. Mengertilah Cikang bahwa agaknya ketika melarikan dirinya, Hui Chu tidak pergi jauh dan mengintai sehingga tahu tentang apa yang terjadi selanjutnya, tentang buntungnya lengan kirinya. Dia mengangguk dan keduanya berdiam diri. Kini tangis mereka terhenti, agaknya memperoleh hiburan setelah saling bertemu dan saling mengerti akan kesengsaraan hati masing-masing. Sesudah keduanya berdiam sampai beberapa saat lamanya sambil saling berpandangan, Cikang menarik napas panjang dan mengangguk. Ya, aku kehilangan lengan kiriku, aku seorang yang bodoh, dan aku hanya anak seorang penjahat kawakan yang rendah dan hina. Aku pun anak penjahat, bahkan raja dan ratu iblis, penjahat yang terbesar. Kita berdua sama-sama keturunan penjahat, orang-orang hina dan rendah. Tangan kanan yang kuat itu makin erat memegang pundak Hui Chu. Engkau benar, Hui Chu. Kita sama-sama keturunan penjahat, bagaikan burung gagak yang paling rendah dan dianggap kotor, mana bisa disamakan dengan burung-burung Hong? Biarlah burung gagak berkawan dengan burung gagak pula, keturunan penjahat bersanding dengan keturunan penjahat pula. Hui Chu, bagaimana pendapatmu kalau kita yang senasib sependeritaan ini mulai sekarang hidup bersama? Maukah engkau melanjutkan hidup yang sangat kejam ini di sampingku, untuk selama-lamanya, suka sama dinikmati, duka sama diderita? Maukah engkau? Mereka saling bertatapan. Dua pasang mata itu hingga lama tak berkedip, saling pandang dengan tajam, seakan-akan ingin menyelami isi hati masing-masing. Tapi, apakah engkau cinta padaku, Cikang? Senyum pahit menghias bibir pemuda itu. Aku tidak tahu, Hui Chu. Sesungguhnya aku tidak pernah tahu apa artinya cinta itu. Akan tetapi aku kasihan padamu, dan aku suka dan kagum padamu. Hui Chu menarik napas panjang dan Cikang dapat merasa betapa pundak yang tadinya meregang kaku di bawah telapak tangannya itu kini menjadi lunak dan hangat. Aku pun kagum padamu, suka dan aku pun kasihan padamu. Aku tidak tahu apakah perasaan kita yang sama ini, kagum suka dan kasihan, dapat memupuk cinta. Namun aku menerima tawaranmu seperti seorang kehausan mendapatkan air jernih, Cikang. Aku sudah putus harapan dan kau tiba-tiba datang dan aku. Gadis itu tiba-tiba saja menjadi lemas kemudian dia menjatuhkan dirinya di atas dada yang bidang itu sambil menangis, menyembunyikan mukanya di dada yang kokoh kuat itu. Dengan hati merasa seperti tanah kering mereka menerima siraman air segar, Cikang merangkulkan lengan kanannya ke pundak gadis itu. Sejenak mereka berdiri seperti itu, tidak bergerak kecuali pundak Hui Chu yang bergoyang-goyang oleh tangisnya yang tidak berbunyi. Sesudah tangis itu mereda, Cikang kemudian berbisik. Hui Chu, sudah bulatkah hatimu menerimaku? Ingat, aku adalah seorang yang cacat, lengan kiriku buntung. Tetapi hatimu tidak cacat, Cikang. Dan gadis itu pun membiarkan dirinya ditarik lantas diajak pergi dari situ. Mereka berjalan perlahan-lahan, dengan lengan kanan Cikang masih merangkul dan hati mereka perlahan-lahan menjadi makin cerah dan tabah karena kini mereka merasa yakin akan kuat menempuh hidup baru berdua, tidak sendirian lagi, sebab mereka akan hadapi dengan tabah apapun yang akan mereka hadapi dalam kehidupan selanjutnya. Kebahagiaan adalah urusan hati, sebaliknya kesenangan adalah urusan badan. Selama batin kita dikeruhkan oleh segala urusan badan yang selalu mengejar kesenangan, maka kebahagiaan pun akan tiada, bagaikan cahaya yang tak dapat bersinar menembus kaca yang kotor penuh debu. Kebahagiaan hanya terdapat di dalam batin yang jernih, yang terbebas daripada segala ikatan, yang tidak membutuhkan apa-apa lagi, di mana tidak ada lagi konflik-konflik atau pertentangan antara senang dan susah, antara suka dan benci, antara kenyataan dan apa yang diharap-harapkan. Kebahagiaan tidak akan lenyap walaupun badan boleh jadi tersiksa oleh penyakit,
oleh kemiskinan, oleh penghinaan dan sebagainya selama batin masih dapat menerima dan menghadapi semua itu sebagai suatu hal yang wajar dan tidak menimbulkan guncangan. Kebahagiaan adalah tidak adanya penentangan batin terhadap segala sesuatu yang menimpa diri, dan kebahagiaan adalah cinta kasih. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.